Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali dalam acara FGD, Forum Group Discussion, dengan mengambil tema menimbang besarnya faedah proyek IKN bagi warga Kalimantan Timur, bagi warga di Jawa, dan bagi oligarki. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara pada kesempatan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan FGD. Ada satu pantun untuk memulai FGD pada malam hari ini. Bunga mawar, bunga melati, baunya semerbak wangi. Masih bersama kami dalam forum FGD malam hari ini, yang insya Allah akan kami tampilkan pemateri-pemateri dalam rangka membedah, menimbang besarnya faedah proyek Ibu Kota Negara Baru bagi warga Kalimantan Timur, bagi warga di Jawa, dan bagi oligarki. Yang pertama, insya Allah akan saya tampilkan Hawidono Agung Sembodo. Beliau adalah salah satu bisnismen yang ada di Madiun Raya. Dilanjutkan dengan Ustadz Andi, pemerhati masyarakat di wilayah Madiun Raya, dan sekaligus Pujo Nugroho. Beliau yang mana juga pernah tinggal di Kalimantan, pernah juga tinggal di wilayah pulau yang lain, dan sekaligus sekarang tinggal di Jawa. Pemateri-pemateri ini yang akan mengupas berkaitan dengan Ibu Kota Negara Baru yang akan menjadikan kita semuanya memahami seperti apa Ibu Kota Negara Baru, sudah benarkah latar belakang, tujuan, dan sebagainya. Pemateri-pemateri pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan paparannya berkaitan dengan menimbang besarnya faedah proyek Ibu Kota Negara Baru bagi warga Kalimantan Timur, bagi warga di Jawa, dan bagi oligarki. Akan kami tampilkan yang pertama, pemateri pada fokus grup discussion malam hari ini dengan mengambil tema menimbang besarnya faedah proyek Ibu Kota Negara Baru bagi warga Kalimantan Timur, bagi warga di Pulau Jawa, dan bagi oligarki. Pada kesempatan yang pertama akan kami tampilkan pemateri Pujo Nugroho berkaitan dengan dampak sosial ekonomi makro bagi masyarakat Kalimantan. Kepada beliau, Pujo Nugroho, waktu kami berikan kurang lebih 20 menit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang disediakan. Kita baru saja menyaksikan pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara, di mana dengan undang-undang ini diputuskan Ibu Kota Negara tidak lagi di Jakarta tapi berpindah ke Kalimantan Timur, meskipun nanti daerahnya dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Kalau kita perhatikan, mungkin kita mereview sedikit ya, mengapa diputuskan Ibu Kota Negara ini dipindahkan.
Itu ada beberapa di media sosial ya, misalnya dengan alasan penduduk di Jakarta sudah padat atau penduduk di Pulau Jawa itu sudah padat. Kedua, ini supaya tidak ada kesan sentralisasi itu di Jawa, Jawanisasi misalnya. Kemudian dengan alasan ada 4 alasan ya, misalnya sumber daya air itu sudah mulai berkurang. Nah, alasan-alasan ini kemudian menjadi dasar ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, ini penting menurut saya untuk dibahas. Mengapa? Karena meskipun kalau kita lihat saat ini, isu ini hanya sedikit saja yang mengangkatnya ke permukaan. Secara politik itu juga cuma satu partai di legislatif yang menolaknya. Ini penting, mengapa? Karena ini yang dipindah adalah ibu kota negara. Yang kedua, ibu kota negara ini tempat untuk memutuskan di sana ada pusat pemerintahan, ada pusat legislatif ya, kemudian ada yudikatif di sana. Jadi dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi ini penting sekali. Kedua, dilihat dari biaya yang dikeluarkan. Kabarnya nilainya sebesar 466 triliun. Nah, ini mega proyek ya, jadi penting untuk kita bahas. Nah, baik, ini saya izin untuk share ya, saya mencoba, mungkin tidak terlalu banyak juga, mencoba untuk menggambarkan kondisi di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur ya. Oke, nah di sini kita lihat, kita coba mau melihat alasan bahwa dengan pemindahan ibu kota ini, alasan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa ini apakah memang benar-benar terwujud atau tidak gitu. Ini kita lihat adalah di sini realisasi penanaman modal ya, apakah dalam negeri maupun asing ya. Kita lihat bahwa di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, di sana adalah sumber tambang batu bara. Sama halnya juga di Kalimantan Selatan ya. Saya lahir dan besar di Kalimantan Selatan. Ini terlihat di sini ya, ini dirangkum ya. Jadi total dana yang masuk berupa investasi penanaman modal, jadi dari tahun 2005 sampai tahun 2020 itu yang sudah masuk itu sebesar 355,523 triliun. Jadi yang sudah ditanamkan terrealisasi itu kurang lebih 355 triliun rupiah. Nah, dari sini ini juga ada grafik jumlah penduduk miskin ya. Nah, di sini terlihat penduduk miskin berkurang itu sebanyak 55.110. Nah, tenaga kerja yang diterima 282.689. Nah, ini apakah angka yang besar 355 triliun? Nah, kita sandarkan kembali kepada rencana pembangunan ibu kota IKN itu sendiri, yang kabarnya akan menelan 466 triliun. Jadi angka 355 triliun ini sudah sangat mendekati dengan angka 466 triliun rupiah. Jadi dan ini fakta sudah terjadi 16 tahun terakumulasi 355 triliun. Benar-benar ada uang ditanamkan di sana. Tetapi penduduk miskin yang berkurang itu hanya 55.110 orang saja. Jadi kadang memang tidak sesuai antara besarnya investasi yang dimasukkan dengan dampak ekonomi di daerah tersebut. Nah, ini faktanya seperti ini. Jadi nampaknya bahwa investasi yang akan ditanamkan, apakah itu pemindahan ibu kota, akan berdampak secara signifikan terhadap ekonomi tempatan, dalam hal ini adalah Kalimantan Timur. Melihat data yang sudah pernah terjadi ini nampaknya sulit sekali gitu. Terlebih lagi kalau kita lihat bahwa yang dipindahkan ini adalah kantor administratif
saya juga membaca berita ya, menurut Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan, bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, pusat kegiatan bisnis. Nah, sedangkan ibu kota negara ini nampaknya hanya menjadi pusat administratif ibu kota negara saja gitu. Jadi bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya ini tidak berpengaruh. Terlebih lagi nanti ibu kota negara ini dipisahkan dengan Kalimantan Timur itu sendiri. Orangnya juga dipindahkan, ASN-nya dari ASN pusat itu dipindahkan ke tempat yang baru ini. Nah, ini juga orangnya berbeda juga, bukan penduduk tempatan gitu, pindahan. Nah, jadi ini akan sangat sulit sekali ya, penanaman modal akan berdampak pada ekonomi. Dan saya juga baca menurut Indef ya, Pak Tauhid Ahmad mengatakan bahwa dampak ekonominya itu hanya 0,02% saja ya, penanaman pemindahan ibu kota negara ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, di Kalimantan Timur itu kita kenal sebagai sumber tambang batu bara ya. Nah, jumlahnya ini sudah sampai 2 miliar ya, 2,5 miliar, 2,489 juta ton selama 12 tahun. Luar biasa. Rata-rata per tahun itu sebesar 207 juta ton per tahun. Jadi ini angka yang besar sekali ya, termasuk penyumbang pemasukan negara, terlebih lagi tahun 2021 semacam mendapat durian runtuh ya Indonesia dari ekspor batu bara. Nah, ini angka yang besar sekali. Ini terlihat tidak? Terlihat ya. Angka yang besar sekali, namun yang kita lihat tadi itu penambahannya tidak terlalu signifikan. Jadi investasi masuk, sumber daya alamnya dikuras, namun rakyat Kalimantan Timur masih banyak yang miskin dengan garis kemiskinan Rp700.000 per bulan. Bahkan kalau melihat BPS ya, saya tadi lihat browsing sebentar, itu data di BPS itu standar kemiskinan, tadi sempat baca itu Rp454.000 per bulan. Nah ini Rp700.000 ya. Nah ini angka kemiskinannya masih tinggi sekali ya kalau dilihat dari sini ya, masih tinggi sekali. Nah kemudian provinsi dengan kebun sawit terluas di Indonesia tahun 2019 itu ada Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan ini masuk Kalimantan Selatan. Ya, jadi hampir semua Kalimantan ini masuk sebagai sumber CPO ya, kebun sawit terluas ya. Pun dengan masalah yang sama, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi sekali. Nah, ini sama di secara umum ya di Kalimantan ya. Ini jumlah angka kemiskinannya kalau kita lihat ya, Kalimantan Barat antara 2019 dan 2020 ini angkanya tidak ada yang berkurang. Angka kemiskinan itu malah bertambah ya. Seiring dengan peningkatan investasi. Nah, ini menjadi ironi gitu. Dan kalau kita kembalikan ke persoalan tadi, apakah angka kemiskinan ini solusinya adalah memindahkan ibu kota? Jadi ini tidak ada korelasinya, dan hampir juga kita tidak pernah dengar ya bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan itu adalah dengan memindahkan ibu kota begitu. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan ke kita ya, apakah kalau kita lihat di Indonesia ini tidak kurang-kurangnya pertumbuhan investasi. Nah, bahkan tumbuh terus, pemerintah selalu membuka gitu, sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Ini untuk merangsang investasi. Dan memang terjadi investasi itu, tetapi yang terjadi secara umum ya,
buahnya itu tidak menetes ke bawah. Ini kita lihat dari PDB tahun 2020 ya, terutama tentang pendapatan per kapita. Nah, di sini lihatnya. Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2020 nilainya 3.869 US dollar per kapita, per kepala manusia. Nilainya sama dengan rupiahnya itu 54,58 juta rupiah per tahun. Saya hitung dengan kurs 14.000 ya. Saya hitung kalau per bulannya itu adalah 4.548.000 rupiah per bulan. Per kepala. Per bulan itu adalah 4.548.000. Nah, faktanya ini kan tidak terjadi. Bahwa kita lihat juga UMP itu kurang lebih nilainya 4 juta ya, UMP di Indonesia. UMP ini penetapannya itu dia dianggap sebagai kepala keluarga gitu. Jadi 4 juta itu mewakili satu keluarga. Padahal kalau berdasarkan pendapatan per kapita itu adalah 4.548.000. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4 orang, ya kurang lebih 16 sampai 17 juta semestinya satu keluarga. Jadi di Indonesia ini persoalannya persoalan pembangunan, persoalan kesejahteraan itu bukan terletak kepada pusat pemerintahan, dalam hal ini ibu kota negara, tetapi distribusi kekayaan itu sendiri. Ini sudah dibuktikan bahwa pendapatan per kapitanya mestinya sekitar 54 juta per tahun, tetapi faktanya hal itu tidak terjadi. Nah, lalu kemana uang yang besar tersebut dari kegiatan ekonomi yang ada? Ini dia mengerucut kepada para pemegang modal saja. Nah, dan ini tidak akan selesai dengan pemindahan ibu kota negara. Mengapa? Karena persoalan distribusi kekayaan, distribusi ekonomi di Indonesia ini bukan pada posisi ibu kota negara itu sendiri. Nah, jadi hal ini tidak ada korelasinya ya antara kesejahteraan dengan pemindahan ibu kota negara. Dan ini menurut banyak data ya bahwa 1% orang kaya di Indonesia ini menguasai hampir separuh kekayaan nasional misalnya. Nah, ini adalah problem-problem secara sistemik. Jadi persoalannya di sini adalah persoalan ideologis ya, bahwa di Indonesia ini berlaku ekonomi secara kapitalisme, dan undang-undang ini memang memfasilitasi akan hal itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, lalu untuk apa sebenarnya pemindahan ibu kota negara ini? Karena kalau kita lihat dari segi pemerataan ekonomi, hal ini tidak akan selesai dengan pemindahan ibu kota negara. Kalau memang persoalannya itu adalah, dan ini memang jujur ya, saya akui ya, kalau di Kalimantan, terutama misalnya isu kemarin yang muncul persoalan istilah jin buang anak, ini memang muncul kemarahan di masyarakat, tapi angkanya memang harus dilihat lagi apakah memang mayoritas atau cuma segelintir saja. Tapi memang di luar Jawa ini memang mendambakan pemerataan ekonomi di Indonesia Timur misalnya, di Indonesia Tengah misalnya, hal itu terasa juga pembangunan itu. Nah, misalnya juga terkait harga BBM di Papua, harga beras misalnya, harga gas misalnya di Kalimantan, meskipun itu ada sumber gas, tetapi juga harga gas itu sulit di Kalimantan, termasuk juga listrik. Listrik ini di Kalimantan itu juga tidak terlalu stabil ya, padahal penyumbang batu bara itu dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Tetapi fasilitas-fasilitas infrastruktur itu memang berbeda dengan yang di Jawa begitu. Jadi dari sisi bahwa di luar Jawa itu menginginkan pemerataan, itu memang betul.
ada euforia di masyarakat. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah ini adalah persoalan ibu kota negara ini kan sebenarnya persoalan mindset saja. Misalnya kita di rumah, di mana ruang tamu misalnya, ruang tamu itu posisinya di mana, apakah di depan atau di belakang, ini kan persoalan kita mengaturnya saja. Adapun pemenuhan distribusi barang misalnya, ini bisa diatur dengan keseriusan pemerintah itu sendiri. Menyelesaikan persoalan distribusi barang itu sendiri, misalnya harga minyak, harga BBM misalnya, ini memang harus dipecahkan. Menurut saya juga kalau pemindahan ibu kota negara ini hampir tidak ada nanti perubahan dengan harga BBM di Papua misalnya. Nah, ini harus dipecahkan oleh pemerintah dengan persoalan yang memang berbeda. Bagaimana BBM itu mudah didapatkan oleh penduduk di luar Jawa, di Papua misalnya. Nah, ini muncul pertanyaannya, lalu mengapa ibu kota negara ini undang-undangnya disahkan? Kira-kira kenapa ya? Ini mungkin sedikit ya. Ini saya kutip di CNN Indonesia ya. Di sini disebutkan oleh pengamat politik ya dari Universitas Al-Azhar, Pak Ujang Komarudin, disebutkan di sini itu bagian dari pada saya melihatnya akan menjadi legacy presiden ya, bahwa pemindahan ibu kota akan terjadi pada masa dia. Kalau itu sudah kebijakan presiden, artinya akan dilaksanakan apapun yang terjadi walaupun keuangan negara di tengah pandemi sedang kocar-kacir. Jadi ini memang kita rasakan ada legacy dari Pak Presiden ya. Ini menurut pengamat ini. Biar dikenang bahwa pada masa pemerintahannya ibu kota negara itu dipindahkan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Timur ya. Kita lihat juga nanti ada dampak sosial. Karena apa? Karena ibu kota negara ini berkantor di sana, tetapi ASN-nya itu juga bukan ASN tempatan. Bagaimanapun dia adalah ASN pusat. Kemudian ada rencana terpisah dengan Provinsi Kalimantan Timur menjadi otoritas tersendiri. Ini juga akan menjadi isu di sana. Nah, yang ketiga nanti ada persoalan lingkungan di mana kita ketahui Kalimantan ini menjadi paru-paru hutannya menjadi paru-paru di Indonesia ya. Bahkan di seluruh dunia diharapkan hutannya ini mampu terjaga di sana. Kemudian juga ada isu misalnya adatnya akan tergusurnya beberapa adat di Kalimantan Timur. Nah, mungkin kurang lebih beberapa persoalan mungkin akan muncul di sekitar persoalan-persoalan tersebut. Mungkin demikian dari saya sebagai awalan ya. Saya kembalikan. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pujo Nugroho berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi apabila IKN Ibu Kota Negara baru akan ada di Kalimantan Timur. Ternyata secara pemaparan oleh Pujo Nugroho tadi bahwa berkaitan dengan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Kalimantan Timur begitu sangat rendah, sekaligus eksploitasi batubara yang cukup tinggi, sehingga inilah fakta yang disampaikan oleh pemaparan tadi. Terima kasih. Berikutnya akan kami tampilkan pemateri yang kedua, Ustadz Andi. Beliau adalah pemerhati masyarakat yang pada forum grup discussion pada malam hari ini berkaitan dengan pemindahan ibu kota baru ya, menimbang faedah baik yang ada di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa, dan terhadap oligarki. Beliau akan memaparkan, mengulas berkaitan dengan pengesahan undang-undang Ibu Kota Negara baru
dengan ekonomi makro di Indonesia. Waktu 20 menit. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita lihat ya, jadi pemindahan ibu kota yang sekarang ini mencuat, ini memang menjadi masalah karena diputuskan atau bahkan kalau kita katakan dipaksakan untuk diputuskan di tengah ekonomi yang bisa dikatakan tidak membaik ya. Memang pertama kita harus pahami dulu ada alasan yang memang dinyatakan pemerintah, meskipun juga mungkin ada alasan-alasan lain yang sebenarnya menjadi alasan-alasan juga ya yang tidak dikemukakan oleh pemerintah. Nah, kajian mengenai pemindahan ibu kota ini memang sebenarnya sudah lama sekali, ya, sudah lama sekali dengan 1001 alasan tentunya. Gitu ya. Akan tapi untuk yang terakhir ini memang kita bisa lihat ada satu puncaknya di tahun 2019 kurang lebih yang sudah dikaji oleh Bappenas. Jadi dari Bappenas sendiri menyimpulkan ada 6 alasan utama ya, alasan resmi yang yang disimpulkan oleh Bappenas. Yang pertama adalah untuk mengurangi beban di Jakarta dan Jabotabek. Yang kedua adalah mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia untuk bagian timur. Yang ketiga adalah mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Yang keempat, memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, penghayatan terhadap Pancasila. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Yang keenam adalah memiliki ibu kota yang menetapkan konsep smart, green, dan beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional. Ya. Kalau kita lihat, memang ini ada satu upaya yang sepertinya mungkin kalau tidak terjadi pandemi, ya, upaya ini mungkin akan berjalan lebih smooth, ya. Akan tapi karena ada pandemi, maka kemudian kesannya sesuatu yang dari tahun 2019 ini sudah direncanakan harus terganjal pandemi dan tiba-tiba dimunculkan tanpa kita anggap ya, dan oleh masyarakat kebanyakan menganggap tanpa memperhatikan kondisi sosioekonomi masyarakat yang kondisi sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan ya, dari sisi angka beban biaya pemindahannya saja, itu angka beban biayanya saja itu kemudian berubah-ubah. Kalau kita perhatikan di tahun 2019, pemerintah itu mematok anggaran di kisaran sekitar 450 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2001, angka itu sudah mendekati ke angka 500. Bahkan menurut pengamat, ya, angka real ya di saat sekarang ini untuk melakukan pemindahan itu menyentuh 600 triliun rupiah. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah pertanyaan, duitnya dari mana? Nah, ternyata dalam Undang-Undang IKN sendiri ada ketentuan, ya. Ada ketentuan itu pada pasal 24. Itu dikatakan bahwa yang namanya untuk pemindahan IKN itu ada 2 sumber anggaran. Sumber anggaran pertama adalah APBN dan sumber anggaran kedua adalah sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, sumber yang lain ini bisa berupa sumber yang sifatnya dari swasta atau sumber yang disebut sebagai kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya. Nah, porsinya sendiri terus terang memang kemudian cukup aneh ya, cukup aneh. Kenapa? Karena memang sepertinya manis di awal, tapi kemudian semakin ke belakang semakin menyulitkan. Karena di awal pemerintah APBN itu hanya menanggung kisaran belasan persen, ya kisaran belasan persen dari anggaran itu.
Akan tapi mulai masuk tahun 2024 ya, menurut undang-undang tersebut, maka APBN dibebani lebih dari 50% dari biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sudut pandang ekonomi, ya, yang namanya ibu kota ini kan bukan tempat usaha, ya. Apalagi ketika dikatakan bahwa kemungkinan besarnya yang pindah hanya dari sisi administrasi pemerintahan, maka bisa dipastikan yang menggunakan ibu kota kemungkinan hanya pemerintah. Kalaupun memang juga ditarget swasta untuk memindahkan ke sana, juga mungkin harus dipikirkan dari sisi harga lahan, yang biasanya ketika muncul ibu kota baru, jangankan ibu kota ya, sebuah lahan yang muncul perumahan baru, biasanya harga tanahnya melambung. Maka menjadi sebuah risiko yang sangat besar ketika IKN dimulai di sana, kemudian harga tanah melambung, maka kembali lagi yang bisa tinggal di sana, yang bisa memiliki lahan di sana, ya praktis hanya orang-orang kaya, itu ya. Dan ya ekonomi ya tidak akan berputar. Ya, orang kaya semua ya nggak ada yang beli kan gitu ya, nggak ada ekonomi yang berputar. Nah, maka juga harus dipikirkan bahwa berarti ya, biaya yang dikeluarkan oleh terutama swasta ya oleh swasta untuk pembangunan IKN ini kan sifatnya tidak mungkin ya pemberian cuma-cuma, ya. Yang bisa dipastikan adalah semua bentuknya hutang, dan kita yakin juga hutangnya kemungkinan besar tidak ada hutang yang tanpa riba, tanpa bunga. Maka ini tentunya akan menjadi beban tambahan, ya, menjadi beban tambahan bagi generasi yang akan datang. Ditambah beban-beban sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, dari mulai menerbitkan surat hutang yang dengan jangka waktu yang gila-gilaan, gitu ya. Jadi bisa dikatakan hutang di zaman sekarang ini sudah sangat-sangat ugal-ugalan, gitu ya. Kalau kita lihat, ya, bahkan apa sih yang bisa didapat, kelebihan apa sih yang bisa didapat dari pemindahan ibu kota baru? Apakah bisa ya untuk paling enggak menutupi nilai untuk pembangunan tadi? Ya, nyatanya harusnya tidak kalau hanya untuk administrasi pemerintahan. Kenapa? Karena administrasi pemerintahan tidak didesain, tidak dilakukan untuk mencari keuntungan. Ya, kalaupun dibilang kemudian akan memberikan sumbangsih ya kepada masyarakat sekitar, juga patut dengan mudah dibantah. Kenapa? Karena tidak mungkin pegawai pusat, pemerintah pusat adalah langsung diambil dari pegawai sekitar. Pasti akan mengambil dari pegawai yang sudah ada atau memindahkan dari pegawai yang sudah ada dari ibu kota yang sebelumnya. Maka bisa dipastikan ini akan tingkat kesulitannya sangat-sangat tinggi. Apalagi dikatakan bahwa direncanakan untuk pemindahan ibu kota ini akan memakan waktu kurang lebih sampai totalnya kurang lebih sampai 25 tahun. Ya, karena memang membangun kota baru. Jadi kalau kita bayangkan ya mungkin juga bisa kita coba lihat ya kondisi tempat yang ditetapkan menjadi ibu kota baru. Kondisi sekarang ini ya betul-betul tanah kosong, bahkan bukan tanah kosong, tanah yang belum diolah. Jadi jangan menggambarkan kondisi sekarang itu kondisi yang paling enggak sudah bisa ditinggali, ya enggak, gitu ya. Sehingga ketika diminta untuk untuk tinggal di wilayah tersebut, paling enggak kan sarana prasarana harus sudah disiapkan dulu. Nah, ini juga butuh waktu yang sangat panjang. Membuat sekolah, membuat rumah sakit dan lain sebagainya, membuat perumahan dan lain sebagainya, ini bukan pekerjaan hanya 1-2 tahun. Nah, PR berikutnya adalah bagaimana kemudian menyesuaikan masalah anggaran. Ya, kalau kita lihat tadi porsi anggaran dicoba untuk dibagi antara APBN dengan swasta ya, dengan swasta, terutama investor dari luar negeri. Satu yang terus terang aneh ya, membangun ibu kota yang tujuannya non-profit, kemudian menggait investor luar negeri. Yang kita bisa pastikan investor luar negeri tersebut nggak mungkin tujuannya adalah tidak mencari keuntungan.
Nah, ini juga aneh juga ya. Kalau kita lihat ini juga satu yang janggal gitu. Tambah lagi memang kemudian ternyata APBN kita dari mulai tahun 2020 ya. Ini APBN kita ternyata memang bermasalah. Ya, APBN kita bermasalah. Ternyata pemerintah ini menutupi minusnya APBN. Ya, minusnya APBN itu dengan cara menerbitkan surat utang negara. Dan baru 2 tahun ini saja, ya, dari tahun 2020 dan 2021, APBN itu ditutupi oleh surat utang negara yang kemudian dikerjasamakan dengan Bank Indonesia, itu nilainya 871 triliun kalau nggak salah. Jadi hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Ya. Nah, dan di tahun ini juga masih dianggarkan ya untuk menutupi APBN adalah dengan menggunakan penerbitan surat hutang yang kemudian secara otomatis akan dibeli oleh Bank Indonesia. Yang hal ini kemudian menjadi perhatian tersendiri bagi IMF ya, karena mengikuti kondisi ekonomi dunia maka IMF memberikan teguran kepada Indonesia untuk tidak lagi menjadikan Bank Indonesia sebagai bumper ya, sebagai tulang punggung untuk membeli atau menambal ya APBN. Maka mulai tahun depan 2023 ya, pemerintah tidak bisa lagi sembarangan menerbitkan surat utang yang kemudian diambil oleh atau dibeli oleh Bank Indonesia. Ya, dalam pernyataan pemerintah Indonesia ya disebut ini adalah sharing burden, artinya bagi-bagi risiko lah, bagi-bagi beban ya, bagi-bagi beban. Tapi bagi IMF ini salah satu bentuk cikal bakal masalah. Kenapa? Karena ya bisa dikatakan utang pemerintah diambil oleh pemerintah lagi. Maka risiko ekonominya sangat besar menurut IMF. Maka bisa kita lihat selepas tahun 2022 ini akan menjadi masalah tersendiri APBN kita, ditambah juga kalau memang dipaksakan untuk dijalankan proyek ibu kota. Yang pasti beban ke APBN belum tentu bisa ditanggung jika APBN minus, ditambah lagi pinjaman dari luar negeri, maka bisa dipastikan yang namanya hutang tumpuk menumpuk ini mau sehebat apapun efek ekonominya sekian persen ya, itu efek ekonomi yang sebenarnya tidak sebanding dengan beban hutang dan beban bunga hutang yang harus dibayarkan setiap tahunnya, bahkan diperkirakan tidak akan selesai sampai kurang lebih 100 tahun ke depan ya. Jadi kalau kita bicara secara sudut pandang ekonomi, mau kondisi pandemi yang jelas tidak pantas ya kalau kemudian memberikan solusi dengan menggunakan pemindahan ibu kota, dalam kondisi normal sekalipun juga sepertinya juga alasan yang terlalu dibuat-buat ya, ketika pemerintah menyatakan bahwa untuk membangkitkan ekonomi dengan cara memindahkan ibu kota ya. Jadi memang ini secara konsep tidak bisa dipertanggungjawabkan hitung-hitungannya. Bahkan dari berbagai peneliti sekalipun kita bisa lihat sebagian besar dari mereka, terutama peneliti-peneliti ekonomi independen, mereka semuanya menolak hitung-hitungan yang diberikan oleh pemerintah. Nah inilah, jadi yang namanya pemindahan ibu kota kita bisa lihat akan jauh sekali dari keuntungan ekonomi, yang banyak adalah kerugian ekonomi dari sisi jangka panjang. Mungkin itu yang bisa kita gambarkan ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bang Andi yang telah memberikan pemaparan berkaitan dengan dampak apabila ibu kota negara baru akan berdiri di Kalimantan Timur berkaitan dengan ekonomi makro yang tadi disampaikan oleh Bang Andi, bahwa secara ekonomi makro di masa pandemi ini tidak pantas ibu kota negara baru di saat normal pun juga pertimbangannya tentu tidak dengan yang lainnya. Tentu ekonomi biar lebih baik dulu untuk mensejahterakan warga negara dari negeri kita. Terima kasih Bang Andi.
dalam forum group discussion yang mengambil tema menimbang besarnya faedah proyek Ibu Kota Negara Baru bagi warga Kalimantan, bagi warga di Pulau Jawa, dan bagi oligarki, akan kami tampilkan pemateri yang ketiga, Bang Awidono Agung, pengamat politik nasional yang tinggal di Madiun. Tentu akan kita mintai pemaparannya berkaitan dengan proses politik yang terjadi dengan pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru yang begitu cepat. Tentu Bang Awidono Agung ini bisa memberikan penjelasan yang lebih detail agar kita bisa memahami apa sebenarnya dari pandangan Bang Awidono Agung. Waktu 20 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala mursalin waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa ya di Zoom yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mubarak ini ya, di hari Senin atau malam Selasa kita dimudahkan untuk bersama-sama membahas masalah umat ya, lebih khususnya dalam masalah kita di Indonesia ya, yakni tentang IKN. Jadi yang dalam waktu 1-2 minggu ini ya heboh gitu kan. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita sampaikan bahwa kenapa itu heboh ya. Jadi ya memang jelas saja heboh karena ada beberapa kejanggalan barangkali yang bisa kita lihat dari sudut pandang politik itu. Yang pertama, sebenarnya memang Pak Jokowi ya pada tahun 2019 itu sudah pernah berpidato ya. Dia mengatakan, jadi pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama para seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Dan tepuk tangan riuh di ruang sidang gitu kan ya. Ya, kalau dilihat dari sini gitu ya, bahwa yang pertama konten politik yang beliau sampaikan itu sebenarnya adalah konten politik yang sangat krusial. Jadi pemindahan ibu kota yang ini kan tadi sampaikan melibatkan ya berbagai hal ya, bahkan termasuk juga anggaran ya. Tetapi pidato ini tidak ada gitu, di dalam visi misi calon presiden pada waktu itu. Tidak ada dalam RPJP nasional ya 2005 sampai 2025 ya. Jadi jangka panjang pembangunan nasional itu tidak ada. Bahkan juga belum pernah ada satu undang-undang pun ya dari hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif yang memutuskan terkait pindah ibu kota dan tempat pindahnya. Tiba-tiba ada pidato yang seperti ini ya, ini ibarat kayak sambar geledek gitu. Tapi kemudian ini memang terhenti ya karena muncul pandemi ya, qadarullah, yang kemudian pandemi juga membutuhkan sangat besar ya dana, menguras pos APBN kita. Yang kemudian lebih janggal lagi ya, adalah proses legislasi yang super cepat, di mana ambisi Jokowi memindahkan ibu kota hampir vakum 1,5 tahun karena pandemi ya.
Kemudian geliat ambisi ini dikebut. Usai pandemi sedikit mereda. Saya katakan sedikit karena ini kan mulai muncul lagi ya. Bahkan Pak Menteri Marifes ya itu juga minta ya, untuk mulai online lagi, mulai jaga jarak lagi dan lain sebagainya. Ya, sampai kemudian Jokowi mengeluarkan surprise ya, yang mana naskah Kemendik dan draft Undang-Undang IKN diserahkan kepada DPR itu pada tanggal 29 September. Ya, jadi diserahkan pada tanggal 29 September. Tak berselang lama pansus IKN terbentuk ya, tanggal 7 Desember. Jadi mengalir begitu saja ya. Ini sebuah konspirasi yang luar biasa barangkali. Kemudian langsung dikebut dengan membuat serangkaian rapat-rapat termasuk RDPU ya, yang sifatnya sebenarnya masih terbatas. Ya. Jadi hanya beberapa forum rektor, kemudian bahkan Walhi itu mengaku tidak terlibat ya. Ya, kemudian pembahasan di pansus ya. Selanjutnya dengan sangat terburu-buru ya. Kita katakan terburu-buru karena minim partisipasi. Ya. Rakyat sedikit yang diajak ngomong. Rakyat yang diajak ngomong ya mungkin rakyat yang pro saja gitu ya. Yang oposisi ya dan lain sebagainya itu yang tidak banyak atau bahkan tidak sama sekali diajak bicara ya. Termasuk konsultasi publik juga demikian ya, sangat minim. Akhirnya membuat rapat maraton pada tanggal 17 Januari 2022 ya. Dari jam 11 siang sampai 18 Januari jam setengah 4 jelang subuh berarti. Ya. Bahkan ya ini jelang subuh itu. Jadi waktunya orang sholat malam, waktunya orang bermunajat kepada Allah, waktunya orang itu tidak mikir dunia, dibuatlah keputusan tingkat pertama. Ini luar biasa ya. Jadi kayak undang-undang cipta kerja dulu kan juga begitu, malam-malam dibuat. Akhirnya apa? Undang-undang IKN pun diputuskan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 18 Januari 2022 ya di siang hari. Ya ini menurut saya ini ambisi ugal-ugalan gitu ya, dari pemerintah dan didukung oleh yang mengaku wakil rakyat. Nah, menarik ini pendapat tokoh ya diantaranya Cak Nun ya, Mbah Nun itu mengatakan takon se nek arep apa-apa ki takon se. Jadi tanya dulu lah kalau mau buat keputusan tanya dulu. Mau mindahin orang sebanyak itu ya. Beliau mengatakan kayak pindah ibu kota kok kayak pindah kos saja. Inilah yang kemudian jadi kalau heboh itu ya wajar gitu. Karena sedemikian rupa. Jadi sebuah keputusan besar ya, dirapatkan kilat, dengan kemudian melahirkan undang-undang untuk apa? Saya ringkas saja ya. Ini sebenarnya adalah lebih kepada keputusan politik yang sangat luar biasa. Apa namanya? Lebih kepada politis gitu ya. Jadi sebuah keputusan besar dibuat secara apa namanya ugal-ugalan gitu. Super cepat, kemudian undang-undang yang dibuat pun itu masih global ya. Yang mana nanti siapa pemimpinnya ya, renik-reniknya itu main tunjuk aja. Ya. Jadi rakyat atau wakil rakyat itu di dalam undang-undang itu kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah itu sangat besar ya dalam ini untuk administratifnya itu. Ya, maka kalau melihat di sini ya, memang IKN ini pantas untuk ditolak. Jadi memang harus ditolak. Jadi melihat dari yang pertama tadi Ustadz Pujo ya menyampaikan fakta di Kalimantan, ya, masyarakatnya yang sedemikian rupa itu ya, itu akan bisa
terancam juga itu, terutama yang masyarakat kecil. Ya, maka paling enggak ya ada beberapa hal yang menjadikan kenapa ini perlu ditolak itu. Di antaranya kalau boleh saya rangkum sedikit ya, itu adalah yang pertama, kalau memang itu akan ada APBN ya, tentu akan sangat membebani ya, karena kita itu utangnya sudah sangat besar disampaikan Ustaz Andi. Tapi kalau tanpa APBN ya, berarti peran swasta banyak ya. Sedang pemindahan ibu kota itu masalah non profit ya. Tapi kalau melibatkan investor ya berarti ini kan ada udang di balik rempeyek nanti. Kemudian yang perlu saya garis bawahi ya, di sini adalah nanti bahayanya kalau ada pelibatan pihak asing. Ya. Jadi pelibatan pihak asing itu akan apa? Akan menjadikan negeri kita itu semakin terjajah, semakin terjajah. Ya. Jadi ini kan kita tilik dari pernyataan Menko Maritim dan Investasi ya, Pak Luhut menyatakan bahwa akan telah memilih konsultan dari Cina dan Jepang untuk apa? Membantu pekerjaan desain awal. Kemudian pihak AS itu menurut LBP juga sangat tertarik dengan proyek ini ya, mesti aja tertarik itu, mesti aja kan. Di sini akan ada apa? Penjajah, kokohnya penjajahan di negeri kita ini. Sebenarnya bahayanya justru di sini nih ya, bagi kita. Kita berharap ada kemandirian ya, tapi justru dengan membangun hutan yang masih sangat nol ya, itu kemudian dibuat berbagai infrastruktur dan sebagainya, dirancang kehidupan banyak orang ya, kemudian dipaksakan undang-undangnya itu untuk segera jadi sehingga menarik investor ya, ini justru ya, dilemanya kalau investor didatangkan maka penjajahan semakin kokoh, tetapi kalau dengan APBN ya maka akan membebani rakyat ya. Jadi kenapa kita di Jawa ini kan kok ikut-ikutan bahas, bukan diserahkan orang Kalimantan saja yang mau ditempati, kok kita ini perlu membahas ya, apalagi di Jawa Timur ini kan barangkali tidak terlalu berhubungan itu. Kalau di Jakarta kemarin berhubungan ya. Tapi masalahnya kalau ini pakai APBN ya, itu kaitannya dengan pajak kita itu nanti akan meningkat lagi. Ya, yang sekarang saja itu pajak sudah berbagai barang ya, berbagai hal itu kalau bisa dipajaki kan. Nah ini mau nambah anggaran lagi kan. Jadi kan ada situs yang mengutip bahwa bukan 19% lagi, nanti kemungkinan bisa sampai 53%. Meski ini kemudian dibantah oleh Bu Sri ya. Nah kalau menilai semua hal yang tadi dibahas ya, bahwa ada fakta di ring 1, di ring 2 ya, lahan yang mau dibangun sebagai ibu kota negara itu ternyata sudah ada penguasaannya oleh para oligark ya, oleh orang-orang yang selama ini istilahnya itu mempengaruhi sistem ini ya. Jadi sistem kita itu syarat kepentingan para oligarki, makanya para oligark, makanya sistemnya oligarki ya, di mana sistem politik ini dikuasai, disetir oleh segelintir orang. Kita tahu data-data sudah di medsos, di berita-berita nasional secara resmi dan tidak ada bantahan dari mereka ya, misalnya dari Sukarno Tanoto, dari Pak Hasim ya, kemudian dari Pak Luhut juga dan sebagainya. Pasti mereka itu nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar dari kompensasi lahan. Baik keuntungan kalau lahannya itu tukar guling ya, ataupun yang selama ini kan juga ada konon itu ada tuduhan ya, beberapa
pemilik atau penguasaan tambang batu bara tadi itu kan lubang-lubangnya itu belum sempurna ditutup gitu. Jadi nanti istilahnya ada cuci tangan di situ, diserahkan kepada pembangunan IKN ini kan akan menguntungkan mereka. Ya. Kemudian belum lagi untung besar dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta pada saat ini. Kemudian diuntungkan juga pembangunan berbagai sarana dan prasarana di IKN. Ya, karena mereka lah yang selama ini memiliki modal, mereka lah yang selama ini banyak diberi kesempatan ya, oleh pemerintah mendapatkan perizinan-perizinan proyek-proyek yang luar biasa. Ya, dan memang selama ini mereka-mereka lah yang menjadi bagian koalisi di pemerintahan. Untuk itu ya kita ini harus sadar politik ya, bahwa di Indonesia sekarang ini sedang ada konstelasi ya, negara-negara besar, diantaranya ada Amerika, ada Cina ya. Kemudian yang lainnya itu juga bareng-bareng ya, saling berebut ya, atau bancaan lah, bahasa Jawanya itu bancaan SDA ya di Indonesia ini, dan ini sangat merugikan rakyat kita ke depannya. Ya barangkali itu dari sisi politik ya bisa saya sampaikan bahwa keputusan besar pemindahan ibu kota ini syarat dengan keputusan politik ya. Mulai dari Pak Jokowi tidak punya visi misi itu sebelumnya, tiba-tiba 2019 ada pidato seperti itu. Kemudian itu kalau tidak ada pandemi mungkin sudah dulu-dulu dibuat undang-undangnya ya. Ini alhamdulillah ada pandemi, sempat molor, jadi kita sempat punya persiapan untuk mendapatkan berbagai data ya. Luar biasa ya. Baik, saya pikir itu, dan perhatian kita ini ya, ihtimam kita terhadap masalah umat ini harus terus digalakkan ya, supaya ya kita itu tidak menjadi jajah ya. Jadi ibarat kita semut itu kalau diinjak ya menggeliat gitu. Barangkali itu. Saya kembalikan kepada Mas Nur Hadi. Wallahul a'lam. Terima kasih Bang Hawi yang telah menyampaikan pemaparan dalam forum group discussion pada malam hari ini dengan mengambil tema menimbang besarnya faedah proyek IKN bagi warga Kalimantan Timur, bagi warga di Pulau Jawa, dan bagi oligarki. Dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, itu Bang Pujo, Bang Andi, dan Bang Hawi, saya akan menanyakan di antara ketiganya itu berkaitan dengan seolah-olah IKN ini dalam tanda kutip itu dipaksakan untuk segera dengan proses di bidang politiknya tadi adalah terkesan dipercepat, sedangkan di Kalimantan Timur fakta penurunan kemiskinan hanya sedikit, sedangkan secara ekonomi makro tidak akan merubah kondisi yang ada di Indonesia ini, tetapi malah begitu membebankan. Mungkin dari Bang Hawidono, Bang Ujo, dan Bang Andi, waktu 5 menit mungkin ada yang perlu ditambahkan dalam rangka menimbang besarnya faedah proyek IKN bagi warga Kalimantan Timur, bagi Pulau Jawa, dan bagi oligarki itu sendiri. Bang Hawi dulu yang menyampaikan. Ya, jadi yang jelas apa yang saya sampaikan di akhir tadi ya, menilai dari berbagai fakta yang ada ya terkait dengan proses pemindahan ibu kota yang dipercepat ya pasca menurunnya pandemi ini, itu kita perlu melihat beberapa hal ya. Yang pertama, bahwa pemindahan IKN ini merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan para pemilik modal, di mana fakta kita ketahui bahwa di ring 1 saja itu ada konsesinya milik Sukanto Tanoto ya, ada
dan juga miliknya Pak Hasim, ya. Kemudian di ring 2 itu terdapat 10 konsesi perkebunan yang itu pemiliknya itu ternyata terhubung dengan keluarga Luhut. Ya. Jadi memang bukan Pak Luhut sendiri, tapi ada keluarga Luhut. Selain itu ada 3 perusahaan tambang batubara milik keluarga Setio Novanto yang berada di ring 2. Jadi dari sini para pemilik modal segelintir orang itulah yang nanti akan mendapatkan untung besar dari proyek ini, dan tentu kroni-kroninya, ya. Sedangkan fakta disampaikan oleh Ustaz Pujo tadi, ya, oleh Bang Pujo tadi, bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan, ya, atau bahkan bisa jadi kalau dugaan kami, ya, sebagaimana analisis dari Walhi itu, nanti akan banyak nelayan-nelayan kecil itu yang kehilangan mata pencarian, ya. Itu bahaya, ya. Kemudian orang-orang yang selama ini menjadi buruh, menjadi ini, dia akan semakin, ya, tertindas. Ada apa namanya? Yang miskin tetap miskin, itu tidak akan bangkit menjadi orang-orang yang kaya. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, mereka para pemilik modal itu juga akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan. Ya. Dari sini yang pembangunan infrastruktur yang mestinya itu non-profit, ya, itu bisa berpotensi ada, ya, bahaya ini kan. Selama ini saja kayak pembangunan kereta cepat itu kan membengkak, ya, berapa kali itu. Berikutnya yang perlu saya tegaskan kembali adalah upaya pelibatan pihak asing. Nah, sedangkan pelibatan pihak asing selama ini itu pasti akan berubah kepada penjajahan, meski bukan penjajahan fisik, ya, jadi penjajahan ekonomi, penjajahan politik, dan lain sebagainya. Karena ada korporatokrasi di situ, ya, kerjasama antara para pemilik modal dengan para penguasa yang harusnya ini kan dikritisi gitu, oleh para wakil rakyat. Jadi fakta telah menunjukkan bahwa lembaga kita, ya, lembaga yang mewakili rakyat itu lemah. Bahkan kalau boleh dikatakan, ya, mereka telah mati, ya. Atau ada dugaan kuat itu, konon diduga, ya, para wakil rakyat itu mereka mengabdi kepada para oligarki. Karena memang sementara ini kan kita tahu modal untuk nyalek itu sangat besar, ya, di Indonesia. Dan ini bahayanya kita akan semakin terjajah. Belum lagi lembaga kepresidenan, ya, yang juga atau pemerintahnya kemudian telah mengabdi, ya, juga kepada oligarki, ya, baik asing maupun asing, gitu, ya. Jadi, kemudian lembaga MA juga begitu, kan, lemahnya peradilan kita. Bagaimana judicial review yang dilakukan itu sering mentah. Kita tahu judicial review pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu kan juga demikian. Maka tidak ada pilihan, ya, bagi kita kecuali apa? Kecuali kita itu membangun negeri ini dengan apa yang pernah dilakukan oleh panutan kita, ya, yakni Rasulullah SAW. Jadi kalau politik demokrasi, politik sekuler, politik kapitalis, ya, selama ini telah menguntungkan segelintir orang kaya saja, ya, maka, ya, mestinya kita itu sebagai rakyat muslim terbesar, ya, di Indonesia ini, yang Indonesia juga punya akar sejarah adanya dakwah Islam, ya, dari kekhilafan Turki Utsmani masuk ke sini, ya. Tidak ada salahnya bagi orang non-muslim pun itu mencoba memberikan amanah kepada kaum muslimin dengan sistem Islam untuk mengatur, ya, seluruh urusan rakyat di Indonesia ini, baik dalam pemerintahannya, ekonominya, politiknya, pendidikannya, dan sebagainya. Barangkali itu mungkin yang bisa kami sampaikan, sekaligus, ya, kami tawarkan harapan ini kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bang Habib. Mungkin dari Bang Pujo sama Bang Andi.
ingin menyampaikan juga tambahannya? Ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Iya. Ya, jadi memang satu menarik ya tadi ketika Bang Hawi mengutip menyinggung sedikit kasus kereta cepat ya. Jadi memang ada satu logika yang bisa kita katakan logika terbalik ya. Kan kereta cepat itu dibangun katanya untuk menghubungkan Bandung dengan ibu kota. Nah, kereta cepatnya dibuat, ibu kotanya dipindahkan. Itu logikanya gimana gitu ya? Kan logika nggak nyambung gitu ya. Artinya memang pemindahan ibu kota ini bukan sebuah rencana jangka panjang, tapi rencana dadakan, rencana nggak mateng, rencana yang seperti tidak direncanakan. Nah, khawatir jelas-jelas kereta cepat yang sudah direncanakan lebih panjang saja, sampai hari ini pembangunannya baru 70% dengan anggaran yang bengkak hingga 2 kali lipat. Coba bayangkan kalau sampai ibu kota yang angkanya fantastis 500 triliun lebih kemudian bengkak 2 kali lipat, seperti apa beban nanti ke anak cucu kita. Mungkin itu tambahan saya. Iya, Bang Hawi menyampaikan tambahan, Bang Andi juga mungkin, Bang Pujo. Ya. Jadi bagi masyarakat Kalimantan di luar Jawa memang isu-isu pembangunan ini adalah isu yang diharapkan karena memang pemerataan kesejahteraan itu tidak terasa gitu. Jadi satu sisi mungkin memang pemindahan ibu kota ini terkesan memang secara fisik pembangunan itu telah dilakukan di luar Kalimantan. Tapi kembali lagi bahwa ini persoalan memindahkan masalah administratif gitu. Jadi tidak juga menyelesaikan pemerataan pembangunan secara ekonomi itu sendiri gitu. Padahal secara bahwa investasi itu sudah dilakukan, misalnya saat ini di Kalimantan itu batu bara, juga di Sulawesi itu ada isu tambang nikel, gitu. Tetapi pemerataan ekonomi itu juga tidak terjadi. Jadi problemnya apa, solusinya apa, ini tidak ada korelasinya sama sekali. Jika memang ingin menyelesaikan persoalan-persoalan ini, memang harus dipecahkan secara mendasar. Ini ada data tahun 2019 yang dilakukan oleh survei dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. Itu terjadi bahwa hasilnya adalah 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 50% aset nasional. Dari sini terlihat bahwa perbedaan sangat mencolok, bahwa kekayaan ini memang dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah, ini bukan persoalan di mana ibu kota, tetapi bagaimana kekayaan yang dimiliki Indonesia ini bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, problemnya adalah di secara ideologi, Indonesia menerapkan ideologi kapitalisme, di mana pemilik-pemilik modal lah yang bisa menguruk kekayaan tersebut, hingga kemudian kekayaan tersebut berkumpul kepada para pemilik modal. Nah, ini harus dipecahkan, dan kita lihat kalau secara Islam memiliki konsep ada kepemilikan privat, kemudian ada pemilikan negara, ada kepemilikan umum, di mana kepemilikan umum ini tidak bisa dikuasai oleh segelintir orang. Nah, persoalannya di sini bahwa sumber daya alam ini dikuasai oleh swasta, kemudian dikuasai juga oleh asing. Kita bisa rasakan misalnya saat ini bagaimana problem suplai batu bara yang dialami PLN. PLN mengalami kesulitan mendapatkan suplai batu bara misalnya. Juga persoalan minyak goreng. Padahal Indonesia adalah penghasil CPO nomor 1, kadang gantian, nomor 1, kadang nomor 2. Sumber CPO di dunia itu berasal dari Indonesia. Kalau selama ini problem kita terkait dengan kenaikan harga itu adalah karena impor, karena kurs rupiah yang berbeda, karena negara yang memiliki barang menaikkan harganya, karena demand yang tinggi misalnya, kemudian kita membeli dengan harga yang tinggi, itu wajar karena barangnya ada di luar negeri. Sekarang CPO itu barangnya ada di Indonesia.
Tapi kemudian karena permintaan konversi biodiesel tinggi, ya, kemudian CPO itu dikonversi menjadi biodiesel, kemudian minyak goreng kembali langka di Indonesia. Ini kan problem bahwa sumber daya alam ini memang bukan dikuasai oleh negara, tetapi swasta, dan kadang-kadang juga dikuasai asing. Sama juga dengan saat ini kita mengalami akhir tahun, kemudian masuk ke tahun 2022, tentang kenaikan LPG. Nah, nanti juga akan ada kenaikan tarif dasar listrik. Nah, ini pemerataan yang kemiskinan dan problem harga kebutuhan dasar ini tidak bisa dijaga oleh negara karena memang negara hanya sebagai regulatornya semata. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih kepada Bang Pujo Nugroho, Bang Andi, dan Bang Hawidono. Tiba waktunya dalam forum group discussion pada malam hari ini menyampaikan kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini. Yang pertama, tidak ada dampak penurunan kemiskinan. Adapun sangat relatif kecil dan berbanding terbalik dengan besarnya eksploitasi batu bara yang tinggi di Pulau Kalimantan. Dan berikutnya, yang kedua adalah jangan sampai dengan pemindahan ibu kota negara yang baru menjadikan ekonomi makro rakyat Indonesia terbebani, khususnya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara negeri kita. Yang ketiga, secara politik ibu kota negara baru, undang-undang pengesahannya terkesan sangat dipercepat sehingga akan menguntungkan oligarki yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terpenting yang disampaikan oleh Bang Hawidono tadi, bahwa memberikan alternatif untuk kembali kepada panutan Rasulullah SAW dengan pengaturan secara Islam, baik sumber daya alam, baik secara politiknya, agar umat ini kembali sejahtera. Tergantung pada umat, dan umatlah yang akan mengambilnya. Mungkin itu acara forum group discussion pada malam hari ini. Bunga mawar, bunga melati, baunya semerbak wangi. Sampai ketemu forum FGD di bulan-bulan yang nanti. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami dalam memandu acara FGD ini. Ada kekurangan, kekilafan, tentunya banyak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.